Budidaya ikan nila merupakan salah satu kegiatan yang dapat memberikan manfaat ekonomi serta kontribusi dalam memenuhi kebutuhan protein bagi masyarakat. Namun, untuk menjaga keberlanjutan usaha ini, penting bagi para peternak untuk mengelola pakan dengan efisien. Video kita kali ini akan membahas beberapa cara yang efektif untuk menghemat pakan ikan nila tanpa mengorbankan kesehatan dan pertumbuhannya. Sebelum mencari cara untuk menghemat pakan, penting bagi kita untuk memahami kebutuhan nutrisi ikan nila pada berbagai tahap pertumbuhannya. Dengan mengetahui kebutuhan nutrisi yang tepat, sobat dapat menyusun ransum pakan yang efisien dan sesuai. Aspek-aspek nutrisi yang perlu dipahami antara lain protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan serat. Protein merupakan salah satu nutrisi kunci yang sangat dibutuhkan oleh ikan nila. Ini merupakan bahan utama dalam pertumbuhan jaringan otot, tulang, dan organ ikan. Sedangkan lemak diperlukan untuk menyediakan energi, mengoptimalkan fungsi organ, dan mendukung perkembangan sistem saraf ikan. Selain itu, lemak juga berperan sebagai sumber asam lemak esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh ikan sendiri. Meskipun ikan nila bukan pemakan karbohidrat utama, karbohidrat masih diperlukan sebagai sumber energi. Pemahaman tentang proporsi karbohidrat yang tepat dalam pakan dapat membantu mengoptimalkan ketersediaan energi tanpa menyebabkan masalah pencernaan pada ikan. Vitamin dan mineral memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ikan dan mendukung berbagai fungsi biologis. Vitamin seperti vitamin A, D, dan C, serta mineral seperti kalsium dan fosfor, perlu disertakan dalam pakan dengan proporsi yang seimbang untuk menghindari defisiensi. Sama seperti manusia, ikan nila juga membutuhkan serat dalam asupan pakannya. Serat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan ikan dan dapat berasal dari bahan-bahan pakan seperti sayuran. Penyajian serat dalam jumlah yang sesuai dapat meminimalkan risiko masalah pencernaan. Pilihlah pakan ikan nila yang memiliki kualitas baik dan sesuai dengan tahap pertumbuhan ikan. Pakan berkualitas tinggi dapat memberikan nutrisi yang lebih optimal, sehingga ikan dapat tumbuh dengan baik. Meskipun mungkin terdapat perbedaan harga, investasi pada pakan berkualitas dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Seperti dijelaskan sebelumnya, pakan berkualitas harus menyediakan kandungan nutrisi yang lengkap sesuai dengan kebutuhan ikan nila pada berbagai tahap pertumbuhan dalam proporsi yang seimbang. Pemilihan pakan dengan komposisi nutrisi yang tepat akan mendukung pertumbuhan optimal dan mencegah defisiensi nutrisi. Sementara memilih pakan berkualitas tinggi penting, pertimbangkan juga ketersediaan dan aspek ekonomis. Pilihlah pakan yang tersedia di wilayah setempat untuk mengurangi biaya transportasi. Selain itu, cari keseimbangan antara kualitas dan harga agar usaha budidaya tetap ekonomis. Fluktuasi kualitas pakan dapat berdampak negatif pada kesehatan ikan dan pertumbuhan. Usahakan sobat memiliki sistem kontrol kualitas yang baik dan konsisten dalam memberikan produk berkualitas. Salah satu cara menghemat biaya adalah dengan menggunakan bahan baku lokal yang mudah didapatkan. Bahan baku lokal tidak hanya lebih terjangkau, tetapi juga dapat mendukung perekonomian lokal. Namun, pastikan bahwa bahan tersebut tetap memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Mulailah mengidentifikasi jenis bahan baku yang tersedia secara lokal. Ini dapat mencakup berbagai sumber protein seperti biji-bijian, limbah pertanian, limbah ikan, atau tumbuhan lokal. Pemahaman yang baik tentang ketersediaan bahan baku akan membantu dalam merancang formulasi pakan yang sesuai. Setelah mengidentifikasi bahan baku yang potensial, evaluasilah kandungan nutrisinya. Periksa apakah bahan baku lokal yang dipilih memenuhi kebutuhan nutrisi ikan nila, terutama dalam hal protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ketersediaan nutrisi yang sesuai adalah kunci untuk pertumbuhan dan kesehatan ikan yang optimal. Beberapa bahan baku mungkin memerlukan pengolahan khusus sebelum dapat digunakan dalam formulasi pakan. Misalnya, penggilingan, fermentasi, atau perlakuan panas yang diperlukan untuk meningkatkan kecernaan dan keamanan pakan. Pengolahan yang tepat juga dapat meningkatkan daya cerna bahan baku dan mengurangi risiko kontaminasi. Sobat dapat mencoba berbagai kombinasi bahan baku di sekitar untuk menciptakan formulasi pakan yang beragam. Diversifikasi dapat membantu dalam mencapai keseimbangan nutrisi yang optimal dan meminimalkan risiko kekurangan atau kelebihan nutrisi tertentu. Selain itu, formulasi yang beragam dapat memberikan variasi rasa dan meningkatkan selera makan ikan.
Menetapkan jadwal pemberian pakan yang teratur dapat membantu menghindari pemborosan. Ikan nila memiliki pola makan tertentu, dan dengan menyesuaikan jadwal pemberian pakan, sobat dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa pemborosan. Sebelum membuat jadwal pemberian pakan, penting untuk memahami pola makan ikan nila. Ikan nila cenderung aktif makan pada pagi dan sore hari. Menyesuaikan jadwal pemberian pakan dengan pola makan alami ikan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan pakan sehingga meminimalisir sisa pakan yang tidak termakan. Sobat juga perlu menentukan jumlah pakan yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Hal ini dapat dihitung berdasarkan berat badan ikan dalam kolam, tingkat pertumbuhan yang diharapkan, dan kondisi lingkungan. Hindari overfeeding, karena hal ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan ikan dan pencemaran air. Pengelolaan limbah dari kolam ikan juga berpengaruh pada efisiensi penggunaan pakan. Pastikan untuk mempraktikkan sistem sirkulasi air yang baik dan mengelola limbah organik dengan benar. Hal ini akan membantu menjaga kualitas air dan mencegah kehilangan nutrisi yang dapat larut dalam air. Sistem aerasi dan filterisasi air dapat membantu mengurangi tingkat limbah organik dan menjaga oksigen terlarut. Lakukan pemantauan kualitas air secara rutin untuk mengukur parameter seperti suhu, pH, oksigen terlarut, nitrat, dan amonia. Pemantauan yang rutin membantu peternak untuk mendeteksi perubahan yang mungkin terjadi akibat produksi limbah ikan. Dengan mengetahui kondisi air, peternak dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Jika memungkinkan, eksplorasi dan implementasikan inovasi teknologi yang dapat membantu dalam pengelolaan limbah. Teknologi seperti bioflok, biofilter canggih atau sistem sirkulasi air yang lebih efisien dapat membantu mengurangi dampak limbah pada lingkungan. Meskipun membutuhkan biaya awal, pada akhirnya sobat akan menghemat pengeluaran dengan meminimalkan penumpukan sisa pakan dan biaya untuk penggantian air. Dengan implementasi strategi seperti ini, kita dapat menjalankan budidaya ikan yang efisien, ramah lingkungan, dan berkontribusi positif terhadap kelestarian alam sekitar.